Oke, jadi hari ini kita akan sosialisasi ya PLK atau program pembelajaran di luar kampus untuk semester mendatang yaitu dasar 2026-2027. Ini kan sebetulnya sudah pernah saya sampaikan ya sebelumnya. Jadi ini akan saya bahas sekilas-sekilas saja, baru nanti setelah itu akan dilanjut terkait penjelasan MOA, IA, dan Juknis oleh Bu Wulan, gitu ya. Nah, tim kami ini ada Bu Nuna, ada saya selaku PIC. Jadi apa namanya, PIC ini itu yang mengatur seluruh kegiatan mahasiswa begitu ya. Jadi kalau misalnya mau tanya, nah itu utamanya bisa tanya ke saya. Nah, kemudian untuk anggotanya ada Bu Nindi dan Bu Wulan. Kalau Bu Nindi itu bekerja sama dengan Bu Wulan ya, yang apa namanya, membawahi bagian kemitraan. Nah, jadi kalau misalnya terkait, Bu ini mitra mau melakukan kerjasama, tapi harus ada diskusi terlebih dahulu. Nah, itu bisa disampaikan ke Bu Wulan, gitu ya. Nah, Bu Wulan nanti dibantu oleh Bu Nindi karena pekerjaan kemitraan itu sangat banyak. Dan juga selain itu Bu Nindi membantu untuk, merekap-rekap gitu ya. Misalnya nih, mitra ini ada lowongan ya untuk mahasiswa di kafe, kuotanya berapa. Nah, itu Bu Nini yang membantu mencatat. Dan juga masalah nilai ya, input nilai itu yang, apa namanya, menginputkan di websitenya Silaturahmi, itu ada Bu Nindi dan Bu Wulan. Kalau saya enggak ya, saya itu yang berhubungan dengan keseluruhan yang ada di dalam dan juga, kontak dengan yang atas gitu. Misalnya kayak tim silaturahmi, universitas, kemudian juga koordinasi dengan kapus pembelajaran. Nah, itu saya, begitu ya. Nah, jadi, PLK ini itu dulunya dinamakan dengan MBKM, Merdeka Belajar, eee, apa ya, dulu itu ya, Kampus Merdeka. Nah, tapi sekarang karena MBKM itu sudah tidak ada, maka diganti dengan PLK kalau nggak salah, sejak, diberlakukannya efisiensi di tingkat universitas, begitu. Nah, tapi, untuk program-programnya yang masih ada itu, magang berdampak. Kalau dulu itu MBKM itu banyak sekali ya, yang digagas oleh pemerintah. Dari magang, kemudian ada studi independen, eee, kemudian ada proyek kemanusiaan, kewirausahaan, dan lain sebagainya. Kalau nggak salah dulu itu ada 9 bahkan. Nah, tapi kalau sekarang itu hanya ada magang berdampak saja. Nah, untuk yang lainnya biasanya itu digagas oleh perusahaan-perusahaan secara mandiri, gitu ya. Nah, jadi ini ya, ada magang berdampak yang dari pemerintah, ada magang Magenta, setahu saya itu kalau nggak salah petrokimia ya yang ada magang Magentanya. Kemudian magang mandiri oleh prodi gitu ya, yang biasa di-share-share oleh saya, Bu Nindi, atau Bu Wulan yang ada di grup. Kemudian ada penelitian dengan dosen, dengan pendanaan nasional gitu. Kalau misalnya ada mahasiswa yang ikut, penelitian atau pengabdian masyarakat, dari dosen, tapi dananya adalah dari universitas. Nah, itu belum bisa dianggap sebagai program, eee, apa namanya, sebentar ya, programnya PLK, begitu.
Tapi apakah bisa dikonversi? Bisa, tapi, apa namanya, alur pengakuannya itu berbeda dengan, PLK ini gitu ya. Kemudian ada pertukaran pelajar ke luar negeri. Nah, itu biasanya, Wadek 3 atau Budona itu akan menginformasikan, "Oh, ini loh ada program." Nah, selama ini mahasiswa yang pernah ikut itu, kalau nggak salah ada 4 kalau nggak salah ya. Mereka itu ikut program IISMA dan yang terakhir itu ada program IDASA. Kemudian ada kampus mengajar mandiri ya. Jadi walaupun, sekarang itu nggak terlalu populer ya, tapi, di DKV itu ada juga mitra-mitra yang, tingkatnya itu adalah SMA atau SMP begitu. Jadi nanti mahasiswa itu membantu gitu ya, membantu aktivitas guru ya, dan juga didampingi oleh guru-guru di sekolah tersebut. Nah, untuk magang mandiri, nah itu ada 2 macam ya, yang difasilitasi oleh program studi, artinya sudah ada MOA. Jadi mahasiswa itu nggak perlu melakukan MOA lagi, jadi tinggal mengurus IA saja. Jadi, ada enaknya begitu ya, karena kita nggak perlu ribet-ribet untuk ngurus MOA, tinggal, apa namanya, melakukan aktivitas magang seperti biasa dan membuat IA saja. Nah, kemudian atau magang yang diinisiasi secara mandiri oleh mahasiswa. Misalnya nih, "Bu, saya mau mencari mitra magang yang dekat dengan rumah saya," gitu. Soalnya rumah saya di Jawa Barat gitu, misalnya di Jakarta, itu nggak apa-apa, ada mahasiswa yang seperti itu, begitu. Pokoknya selama, mitra itu mau untuk melakukan kerjasama, begitu ya. Nah, lanjut, magang yang diselenggarakan oleh program studi dilaksanakan melalui kerjasama resmi dengan mitra yang telah terjalin kemitraan dengan program studi. Nah, kerjasama tersebut didasarkan pada kesepakatan yang telah disahkan melalui dokumen formal seperti MOA dan IA. Nah, persyaratan magang yang diinisiasi mandiri oleh mahasiswa ya. Jadi ada kriterianya, ini lupa ya, belum saya, apa namanya, saya ganti ya, namanya Pak Pungki ini ya, ini nanti akan saya ganti Bu Wulan. Adapun kriteria wajib ya, kriteria wajibnya itu minimal ya, memiliki CV, begitu ya. Kemudian bersedia menjalin kerjasama MOA dan IA, mau ya berkenan untuk menyusun silabus atau rencana kegiatan magang yang terstruktur. Jadi, teman-teman semuanya, MOA dan IA ini adalah suatu kewajiban. Karena apa? Ini akan kita rekap dan juga akan dilaporkan ke kementerian, begitu ya. Nah, kemudian, kenapa kok harus menyusun silabus? Karena supaya kita itu bisa tahu ya, oh mahasiswa kita lepas di luar, lingkungan UPN, ya kan? Nah, itu sudah harus ada kegiatannya gitu. Kalau misalnya kegiatannya itu masih masih apa ya namanya ya, nggak jelas, nah itu kita nggak berani gitu. Karena kalau misalnya kita lepas, otomatis kan kita tetap bertanggung jawab kan kepada kalian kan, gitu loh. Jadi, akad di awal terkait pekerjaan yang akan kalian lakukan itu harus jelas. Nah, ini juga menghindari, mahasiswa mendapatkan pekerjaan yang di luar, kompetensinya, begitu ya, di luar perdekavean. Nah, misalnya nih,
disuruh jadi sopir gitu, atau disuruh bikinkan kopi gitu. Nah, itu kan sebenarnya bukan pekerjaan utama kalian gitu kan. Tapi boleh nggak? Ya boleh, kalau misalnya cuman sesekali aja, atau memang, kalian tetap melaksanakan kewajiban utama kalian gitu. Jadi misalnya, "Oh liputan ke mana?" Gitu ya, "Jadi supir ya, bisa nyetir toh," gitu kan. Nah itu nggak apa-apa gitu ya. Jadi bukan berarti tidak boleh sama sekali melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar itu, tapi, kita harus tetap ingat bahwa yang utama dan yang nantinya akan dinilai oleh dosen pembimbing dan mentor, ya pekerjaan kalian yang berhubungan dengan kompetensi gitu ya. Kemudian bersedia memberikan sertifikat sebagai bukti partisipasi mahasiswa dalam kegiatan magang. Konversi akan dibatalkan jika tidak memenuhi semua persyaratan tersebut ya. Jadi, khususnya MOA dan IA ya, kadang itu ada mahasiswa itu yang ngenteng no ya, males untuk ngurus MOA-nya. "Ah, bisa kok," gitu kan ya. Nah, ternyata sampai di akhir pada saat, dosen-dosen itu sudah harus input nilai ke silaturahmi, MOA-nya itu ternyata belum jadi. Nah, mohon maaf sekali ya teman-teman ya, itu nilai kalian tidak kami masukkan. Jadi nanti di KHS kalian itu nilainya adalah K, ya dan itu sudah pernah kejadian sebelumnya. Jadi kalian, dari awal sudah harus mengurus MOA ini, gitu. Syukur-syukur kalau misalnya ternyata mitranya mudah gitu ya untuk ngurus MOA. Tapi ada juga mitra-mitra itu yang sulit ngurus MOA-nya, misalnya karena pimpinannya itu sering nggak ada, atau ternyata masih belum menemukan, jalan tengah gitu ya, belum mencapai kesepakatan dari apa yang ditawarkan oleh universitas begitu. Nah, itu kan butuh penyesuaian-penyesuaian ya kan. Nah, nggak terasa di akhir semester gitu kan, bingung deh si mahasiswa. Nah, kalau, ada kejadian seperti ini kira-kira yang dirugikan siapa? Mahasiswa kan. Nah, makanya MOA ini harus segera diuruskan di awal gitu. Next. Nah, durasi magang ya ini sebenarnya adalah perkiraan saja. Karena sebenarnya pelaksanaan itu dihitungnya adalah 900 jam kerja kalau konversinya 20 SKS. Nah, gitu ya. Nah, kemudian, karena sekarang itu diperbolehkan, apa, hanya separuh, yaitu 10 SKS saja. Nah, maka saya buat minimalnya adalah 3 bulan, gitu ya, dengan estimasi 8 jam per hari, dan itu sudah ada liburnya, begitu. Kemudian untuk 20 SKS itu minimal 4,5 bulan, begitu ya. Untuk DKV itu boleh konversinya sampai 20 SKS karena kita kan, banyak sekali mata kuliah yang, ininya SKS-nya itu ganjil begitu toh, jadi maksimalnya boleh sampai 21. Nah, ini yang terakhir, yang paling bawah ya, mahasiswa yang bisa mengambil magang mandiri itu adalah semester 5, 6, dan 7 atau semester di atasnya. Kalau sekarang ini ada nih mahasiswa yang, angkatan dari 21 tapi itu harus seizin dosen wali, korprodi gitu ya, dan juga melapor ke saya gitu ya. Karena biasanya, oh ternyata ada mata kuliah yang ternyata belum diambil gitu, atau pengen memperbaiki nilai, itu nggak masalah gitu. Tapi, wajib melapor secara pribadi ke saya.
Nah, kemudian ini mahasiswa wajib juga ya mengisi form ajuan mitra baru. Ini siapa yang mengisi? Yang mengisi ini adalah mahasiswa. Tapi sebelumnya dikonfirmasikan dulu ke mitra terkait gitu ya. Apakah bersedia gitu ya, apa namanya, bersedia untuk, MOA, menjalin MOA dengan kami gitu ya. Kemudian apakah sudah berbadan hukum, apakah memiliki klien nasional atau multinasional atau internasional, terus juga punya kantor, terus ada bidang kerja DKV gitu. Jadi artinya, mahasiswa itu wis jelas ya. Nanti magangnya itu pasti dalam lingkup DKV gitu. Mhm, oke. Nah, form ajuan mitra baru ini itu yang membuat adalah kita ya, dari prodi. Nah, sedangkan, apa, form mitra baru itu juga ada lagi yang dibuat oleh Wadik 3 begitu ya. Tapi ini belum saya masukkan ke sini karena, apa namanya, mungkin nanti ya, setelah ini ya, saya belum koordinasi lagi terkait form mitra baru miliknya Wadek 3. Nah, ini bagaimana gitu. Kalau menurut saya sih, form ini diisi 2 kali oleh mahasiswa. Jadi yang DKV ini juga ngisi, yang punyanya fakultas juga harus diisi gitu. Karena apa? Tujuannya berbeda. Kalau yang di sini itu kami ingin memastikan bahwa, mahasiswa itu sudah menanyakan ke sana, apa, pihak mitra gitu ya, apakah berkenan untuk melakukan MOA dan IA, dan juga persyaratan-persyaratan yang kita sampaikan sebelumnya. Nah, jadi lebih ke memastikan begitu. Nah, tapi kalau untuk, apa namanya, untuk ke Wadik 3 itu sebagai rekap gitu ya, rekap, apa namanya, bahwa, oh fakultas itu ternyata ada ajuan baru gitu ya, untuk anak-anak yang magang gitu ya. Oh ya walaupun yang di DKV itu juga ada seperti itu ya. Jadi Bu Wulan itu jadi bisa melihat gitu ya, oh mitra apa saja nih yang, akan bekerja sama dengan kita gitu ya. Oke lanjut. Nah, alur PLK secara umum gitu ya. Kita ini berarti masuk ke dalam tahapan persiapan. Jadi, ada sosialisasi program PLK, kemudian mahasiswa itu sudah mulai mencari-cari ya tempat magang, begitu. Kemudian, mahasiswa melakukan konversi. Nah, tapi karena kita ini ada gawe besar yaitu perubahan kurikulum, maka kita ikuti dulu ya, apa ya namanya ya, prosesnya, alurnya begitu ya. Jadi kalau misalnya mahasiswa sudah mendapatkan sosialisasi terkait kurikulum baru, kemudian menguruskan kepeminatan dan juga, melakukan ekuivalensi dari kurikulum lama ke kurikulum yang baru. Nah, baru setelah itu, kalian akan saya arahkan untuk mengurus konversi. Jadi sepertinya ya ini agak agak nanti-nanti begitu ya, sekitar tanggal 16 Agustus, begitu. Jadi sekitar pertengahan Agustus ya, pada saat mahasiswa mungkin ada yang sudah melaksanakan magang. Kemudian, pelaksanaan gitu ya, ada pengarahan atau pembekalan. Nah, pengarahan ini bisa kita sampaikan melalui grup begitu ya. Kita sepertinya tidak ada pertemuan daring lagi karena bisa jadi mahasiswa itu sudah sibuk ya dengan kegiatan magangnya begitu. Kemudian,
mahasiswa ini saya akan plotkan dosen pembimbingnya gitu. Jadi di momen-momen ini mahasiswa boleh, berkegiatan magang dulu gitu ya, baru setelah itu saya akan, sampaikan, kepada kalian dosen pembimbingnya. Kemudian saya juga akan melaporkan, apa, data-data mahasiswa kepada tim silaturahmi, karena silaturahmi itu biasanya, Agustus juga ya, jadi nggak betul-betul apa namanya, nggak betul-betul ada di awal perkuliahan begitu, bisa jadi nanti minggu keempat atau kelima itu baru dibuka begitu. Berarti nggak Agustus ya, September ya, bisa jadi itu bulan September. Tapi nggak masalah, mahasiswa berkegiatan dulu, baru nanti ngambil apa namanya, mata kuliah konversinya di silaturahmi. Nah, untuk timeline-timeline seperti itu nanti akan saya sampaikan karena, timeline dari universitas itu belum turun begitu ya. Jadi saya masih belum bisa menyampaikan ke kalian. Tapi sebelumnya saya harus menyiapkan dulu data-data kalian yang sudah diterima ataupun belum, sehingga nanti saya itu akan bisa, secara berkala mengingatkan, "Ini sudah pengumuman atau belum?" Gitu, bagi yang belum. Kemudian, bagi yang belum biasanya akan saya pending, tidak saya laporkan dulu sampai, benar-benar diterima, baru saya akan laporkan ke universitas. Jadi silaturahmi itu sekali lagi tidak bisa diakses sembarangan, karena dari prodi harus melaporkan dulu ke tingkat universitas dan itu menjadi tugas saya, gitu ya. Makanya mahasiswa itu kalau misalnya sudah settle ininya ya, sudah bisa diisi Excel-nya, nah itu harus segera dilengkapi karena kalau tidak lengkap ya saya nggak bisa melaporkan. Nah gitu ya. Kemudian, pembimbingan. Jadi mahasiswa itu selama magang itu bisa melakukan pembimbingan, baik itu dengan mentor yang ada di lapangan atau di mitra, dan juga ke dosen pembimbing yang sudah saya bagikan. Baru setelah itu mahasiswa melakukan pelaporan. Jadi mahasiswa boleh kok sebenarnya pada saat magang, mahasiswa sudah mulai nyicil-nyicil tuh penyusunan laporan. Kemudian selain laporan juga ada logbook, dan yang terakhir itu penilaian, gitu ya. Untuk konversi ya, mahasiswa itu wajib melakukan pembimbingan dengan dosen wali, gitu ya. Dan konversi itu boleh lintas ini ya, boleh lintas apa, eee, semester begitu ya. Jadi mahasiswa kan, nantinya akan masuk di semester gasal. Nah, kalian bisa ngambil yang di semester genap begitu. Lanjut, eee, ya ini kurang lebih sudah saya jelaskan, barusan ya. Jangan lupa ya mahasiswa bisa sering-sering ngecek karena, ada mitra-mitra susulan dari, kita gitu ya yang baru aja nih menghubungi kita. Nah itu bisa dicek misalnya nih di mitra satu itu ternyata sudah penuh, sudah banyak yang daftar ke sana. Nah kalian bisa nih memikirkan, alternatif mitra-mitra yang lain seperti itu. Kemudian, nah ini peraturan umum PLK ya, mahasiswa dengan IPS yang rendah itu tidak dapat mengambil 20 SKS kan, sehingga tidak diperbolehkan mengikuti PLK. Nah, tapi kan sebenarnya boleh 10 ya, Bu, ya? Ya boleh, benar boleh, bisa kok ngambil 10 kalau misalnya IPS-nya rendah. Hanya saja untuk mahasiswa semester 5 itu tidak kita sarankan mengambil 10 SKS. Karena apa? Karena biasanya magang yang 6 bulan, kalau yang di luar-luar itu taunya ya magang 6 bulan, padahal kan ya enggak. Karena apa? Mahasiswa kan harus membuat laporan, bimbingan gitu. Jadi harus ada waktu yang,
apa namanya, kita sediakan gitu. Makanya mahasiswa itu melaksanakan PLK itu nggak sampai 6 bulan full begitu ya, hanya 3 sampai 4,5 bulan saja gitu. Nah, kalau misalnya mahasiswa semester 5 ngambil 10 SKS 3,5 bulan saja. Nah, kan berarti kan lainnya beberapa mata kuliah yang lainnya itu kan harus diambil reguler gitu toh. Nah, itu tidak bisa dilaksanakan melalui online gitu ya, kecuali mata kuliah sebentar sebentar, kalau nggak salah ada Meddes ya Bu Wulan ya, di semester 5 ya? Nah, Iya Meddes ada. itu ya, terima kasih. Untuk Meddes itu nanti, untuk yang magang-magang, baru kita fasilitasi perkuliahan online, begitu ya. Karena kan mahasiswa jatah semesternya itu adalah 23 SKS, begitu toh. Maka ada satu mata kuliah yang tetap harus kalian ambil, kalau enggak ya nanti akan ketinggalan, gitu kan. Nah, maka, Meddes ini kita beri keleluasaan kepada mahasiswa, yaitu dilaksanakan secara daring. Maaf Bu Kemudian Diana, mau oh potong sebentar. gimana? Ya, Kemarin sudah disosialisasikan kepada mahasiswa bahwa untuk Medpendes kan biasanya ada di Gasal, terus kemudian metodologi desain ada di Genap kan biasanya. Nah, untuk kurikulum baru, dua mhm mata mhm. kuliah ini sudah di-merger ke satu mata kuliah, yaitu metode desain. Ada di semester 4. Jadi untuk di semester 5 dan 6 sudah nggak ada lagi. Oh Nah, iya, oke. Heeh, semester 4 itu kan genap ya, jadi besok Gasal itu sudah nggak ada mata Mhm. kuliah yang harus diambil reguler, kecuali apabila ada mahasiswa semester 8 yang harus ambil seminar ya, nah itu baru harus reguler, karena seminar kan juga nggak boleh dikonversi kan. Nah gitu, Heeh kalau heeh. untuk semester 5 itu sudah bebas, Heeh sudah heeh. nggak ada mata kuliah yang harus diambil reguler, kecuali nanti semester 6 mereka harus ngambil metode desain, karena adanya kan di semester genap, semester 4 mereka kan belum ngambil Medpendes sama metodologi desainnya. Jadi harus diambil di semester 6. Begitu. Oh, oke oke. Berarti saya salah ya, informasi yang saya bagikan ini barusan tadi sesat ya Bu Nunayo? Mohon maaf, saya nggak hafal. Waktu itu saya pernah nanya nih ke Bu Nuna, "Bu Nuna di semester 5 itu apakah mahasiswa masih ada mata kuliah yang harus diambil secara reguler?" Waktu itu Bu Nuna jawabnya iya. Nah, itu kuliah apa Bu Nuna? Atau nggak ada? Sudah nggak ada karena kemarin sudah disosialisasikan kurikulum yang baru gitu. Jadi sudah nggak ada Mhm lagi. mhm. Oh, berarti ini nanti semester 5 itu jatahnya berapa SKS? Tetap 20 DKV bisa sampai 21 maksimal. Oh, Gitu. berarti nggak dua Maksudnya tiga 20 ya? kan. Oh, ininya tah apa namanya? Eh maksudnya atau konversinya. Bukan Kalau konversinya, Bu Nuna. bukan Apa ya, semester nah, 5 itu yang harus eh, diambil itu berapa SKS? semester 5 bentar ya, saya nggak tahu soalnya. Saya harus ngerepek karena kan masih baru ini kurikulumnya. Iya, mohon maaf ya, saya juga nggak hafal ini. Mm-mm. Jadi, kalau biasanya yang dulu itu memang ada Meddes, begitu. Ya, sekarang sudah dipindah supaya Mhm mahasiswa ini mhm. bisa fokus ininya, apa namanya, magangnya. Selama ini kan mereka bingung ya, ya ini izin ke pimpinannya untuk apa namanya kuliah, belum lagi yang di luar kota itu walaupun bisa online tapi kan mereka juga harus cari waktu untuk bisa mengikuti kuliah medesnya itu. Mhm mhm mhm. Untuk semester 5 ini ada 22 SKS. Semester 6-nya 19 SKS. 22 kok nuanggu. Iya, 22 SKS semester 5. Terus kalau semester 6 ada 19 SKS. Kalau yang kemarin itu kan 21 ya, 21 SKS. Makanya eh, apa namanya silaturahmi itu
DKV, khusus DKV bisa konversi sampai 21 SKS. Kalau prodi lain kan cuma sampai 20 gitu. Nah, ini nanti nggak tahu ya, karena kita sekarang sudah 22 SKS, sudah nggak 21 SKS lagi. Nah, mungkin nanti saya bisa menyampaikannya ke pimpinan silaturahmi, barangkali bisa ditambah lagi 1 SKS supaya bisa konversi semua mata kuliah di semester 5, yaitu 22 SKS. Itu Bu Diana. Oke, berarti ini harapannya gitu ya Bu Luna ya. Harapannya Ya, bisa dikonversikan semua sehingga tidak ada perkuliahan secara online di semester ya, 5 gitu ya. betul. Baik, oke, Mm. berarti Ini untuk MKU ya, kalau MKU tetap nggak boleh dikonversikan ya. iki MKU-nya apa iki? Kewirausahaan. Kayak kewirausahaan tuh boleh nggak Bu Diana selama ini? Boleh, boleh, boleh Boleh, kok. ya. Berarti bebas ya semester 5 ini. Ya, bisa. Maksudnya nggak ada reguler. Semester 6 ada KKN, tapi KKN kan pas liburan. Berarti juga bebas Mm-mm. juga di semester 6. Jadi udah nggak ada yang mengganggu lagi. Aman. Oke. Hmm. Ya, tapi yang paling pasti begitu ya, untuk mahasiswa semester 5 itu kita apa iki jenenge ya, wajibkan saja deh ya ngambilnya 20 SKS karena apa, sayang banget kalau misalnya hanya konversi 10. Kan pasti kesusahan ya untuk membagi waktu, antara magang di luar dan juga kuliah reguler gitu. Kemudian lanjut ya, KKN kan tidak bisa dikonversi ya, tapi sebenarnya, ada program-program khusus yang diselenggarakan oleh fakultas atau LPPM dan itu bisa dikonversikan ke KKN. Nah, tapi secara general misalnya kayak mahasiswa DKV itu kan, kebanyakan ngambilnya studi independen atau magang. Nah, itu jelas nggak boleh dikonversikan. Tapi kalau misalnya nih, mahasiswa ada yang ikut programnya LPPM dan itu, intens begitu ya, itu bisa dikonversikan. Nanti harus melapor ke saya karena saya harus mendaftarkan ke silaturahmi. Karena, apa ya, mahasiswa-mahasiswa yang misalnya mengikuti Bina Desa atau KKN tematik dari LPPM itu kan di luar jangkauan saya, gitu kan. Jadi saya juga nggak mendapatkan data dari LPPM sehingga harus menyampaikan itu secara pribadi ke saya, supaya saya itu jadi lebih aware gitu kan. Karena kan, kita kan dosen-dosen kan mengatur banyak mahasiswa tuh. Jadi kalau ada satu mahasiswa yang nggak menyampaikan dari awal, kemudian terlambat mengikuti timeline-nya, itu sudah nggak bisa ditoleransi. Karena apa? Ini kan berkaitan dengan sistem yang ada di universitas dan saya nggak bisa menjangkau ke sana gitu. Saya nggak punya kuasa yang lebih untuk nego-nego gitu ya kalau misalnya mahasiswa terlambat gitu. Jadi saya nggak bisa, apa namanya, membantu, atas semua permasalahan mahasiswa, apalagi itu disebabkan oleh dirinya sendiri. Misalnya, "Oh, mahasiswa tidak aware dengan grup, saya jarang buka grup, Bu," gitu ya, "salahmu dhewe," gitu kan. Seperti itu. Kemudian ini khusus, untuk mahasiswa yang sudah semester 7 ke atas ya. Di poin nomor 3 mahasiswa yang belum menyelesaikan tanggung jawabnya pada MBKM sebelumnya atau PLK sebelumnya tidak diperbolehkan mengikuti PLK dengan skema apapun gitu kan. Soalnya kan sudah nggak bertanggung jawab dengan kegiatannya yang kemarin gitu. Jadi kita nggak bisalah ya melepas mahasiswa keluar lagi gitu. Karena kan, apa namanya, akhirnya pihak luar tuh menilai, "Oh, mahasiswa UPN ternyata gini ya," gitu. Kita nggak mau, apa namanya, punya kesan tersebut gitu. Kemudian poin yang nomor 4, nah mahasiswa yang bermasalah atau red flag gitu ya, dengan
kriteria, misalnya susah dicari, sangat terlambat mengikuti deadline MBKM sebelumnya. Nah, itu kita nggak memperbolehkan PLK lagi di skema apapun gitu. Karena ya pasti setiap semester itu ada. Kita tuh sampai nyari-nyari ya. Bimbingan saya kemarin juga ada yang hilang, jadi nggak saya luluskan. Ya, jadi kita tuh sesuai aja ya, dengan apa namanya, effort-nya mahasiswa gitu. Kemudian nomor 5, mahasiswa wajib mengurus surat rekomendasi dari fakultas. Nah, teman-teman, dari, beberapa waktu yang lalu itu ada mahasiswa-mahasiswa yang sudah membuatkan surat pengantar. Tapi surat pengantar itu jangan di-upload ke mana-mana ya, itu secara pribadi dari saya ya, eee, bisa langsung dikasihkan ke mitra magangnya, tapi itu hanya sementara saja, menggantikan surat rekomendasi, sementara, gitu. Nah, karena apa, di dalam surat rekomendasi dari fakultas itu, kan kita harus memasukkan konversinya. Nah, sedangkan kan kita ada kurikulum baru begitu. Makanya saya beri, toleransi untuk, saya buatkan surat pengantarnya. Tapi tetap wajib mengurus surat rekomendasi, karena surat rekomendasi dari fakultas ini itu yang lebih legal, begitu ya. Artinya fakultas itu memberikan izin kepada mahasiswa FAD untuk melakukan PLK di mana gitu ya. Jadi memberikan izin resminya itu ya dari fakultas, bukan dari prodi, begitu ya, bisa dipahami ya. Kemudian mahasiswa hanya boleh melakukan PLK 2 semester saja. Jadi misalnya semester 5, 6 atau 6 dan 7 atau 5 dan 7 gitu ya, terserah. Seperti itu, tapi maksimalnya hanya 2 saja. Dan 2 saja ini pun harus mitra yang berbeda, gitu ya. Jadi misalnya habis mitra A gitu, next-nya ya harus nyari mitra B atau C gitu. Tuker-tukeran sama temennya boleh, nggak apa-apa ya. Nah ini, barusan saya menyampaikan poin yang nomor 7 ya. Langsung aja ke nomor 8, mahasiswa dianjurkan mengambil PLK sesuai dengan peminatannya gitu. Jadi, tetap kita arahkan yang dekat dengan peminatannya gitu, supaya apa, supaya nantinya di semester berikutnya kalau kalian melaksanakan akan lebih mudah dijalani gitu. Dan juga mahasiswa tidak kesulitan untuk melaksanakan tugas inisiasi. Nah, ini poin nomor 9. Mahasiswa wajib untuk mengerjakan tugas inisiasi yang sesuai dengan mata kuliah yang dikonversi. Ya, meskipun tidak diberikan oleh mentor di tempat atau lokasi magang. Oh, ini belum saya ganti ya, Mappendes sudah nggak ada ya. Tapi yang di belakang-belakang sudah saya ganti. Jadi di kurikulum yang baru, mata kuliahnya itu, hanya metode desain dan seminar saja yang tidak boleh dikonversi. Akan tetapi jika sudah pernah diambil ada nilainya, ya artinya itu tidak K, ya tidak K, nah itu diperbolehkan konversi di semester berikutnya dengan tujuan untuk perbaikan nilai. Nah, kemudian ini, tugas inisiasi mahasiswa ya. Tujuannya membantu mahasiswa memahami esensi dari mata kuliah yang tidak dilalui melalui perkuliahan reguler. Mahasiswa kan berkegiatan di luar, tidak kuliah reguler. Nah, makanya supaya tetap bisa ngikutin, nah maka mahasiswa harus, melaksanakan tugas inisiasi. Kemudian tujuan lainnya untuk melengkapi tugas di tempat magang atau studi independen atau yang lainnya. Kemudian, oh ternyata misalnya mahasiswa, peminatannya nggak sesuai nih dengan mitranya, nggak apa-apa, karena sudah ada tugas inisiasi. Terakhir, mahasiswa PLK dengan pekerjaan yang tidak sesuai dengan bobot konversi 20 SKS. Misalnya nih jenis pekerjaannya itu terlalu monoton, terlalu mudah, atau tidak mendapatkan banyak
jobdesk selama durasi PLK gitu. Karena, mungkin pada saat, di awal mengumpulkan silabus, oh mungkin banyak gitu ya, tapi di tengah-tengah jalan bisa jadi itu ada perubahan gitu kan. Nah, kita sudah mengantisipasi itu dengan cara mahasiswa mengerjakan tugas inisiasi. Oh iya, karena kita kurikulumnya baru ya, sehingga tugas inisiasinya ini, masih tugas inisiasi yang lama. Jadi setelah ini nanti saya akan mengumumkan kepada dosen-dosen, dengan ini ya, dosen pengampunya, pada mata kuliah itu untuk membuatkan tugas inisiasi. Nanti saya akan infokan jika itu sudah jadi, begitu. Nah, berikut ini merupakan 2 kondisi yang mewajibkan mahasiswa untuk mengerjakan tugas inisiasi. Yang pertama, mitra memberikan tugas yang bisa diusung untuk dimasukkan ke dalam tugas inisiasi. Maka mahasiswa hanya tinggal menambahkan dan melengkapi brief yang dijelaskan dalam tugas inisiasinya. Jadi misalnya nih, oh mahasiswa disuruh bikin buku komik gitu misalnya ya. Tapi, bikin komiknya itu ternyata nggak perlu ada bikin storyboard gitu, nggak ada. Nah, itu nggak boleh ya, karena di runutan tugas inisiasi ternyata disuruh bikin storyboard gitu. Nah, jadi harus tetap ada ya, harus dilengkapi brief-nya, walaupun di pihak mitra itu nggak ada. Secara tugas ada, tapi kalau ternyata brief-nya yang diwajibkan itu ternyata tidak ada, nah berarti patokannya adalah melihat tugas inisiasi, gitu. Kemudian kondisi yang kedua, mitra tidak memberikan sama sekali tugas yang bisa dijadikan sebagai tugas inisiasi. Nah, jadi mahasiswa, dapat menjadikan proyek-proyek mitra untuk diusung sebagai topik tugas inisiasi. Misalnya nih, ada mahasiswa yang magang di bank BRI gitu kan, terus dia ada bikin komik gitu. Akhirnya dia ngambil topik-topik yang sudah pernah dia kerjakan pada saat magang. Misalnya tentang, pelayanan di BRI, yang bagian apa gitu misalnya ya. Nah itu bisa diambil, dijadikan topik gitu, topik dia untuk membuat komik. Jadi masih sesuai ya, tema-temanya itu masih sesuai dengan apa yang dia kerjakan secara real di mitranya. Lanjut, kemudian ada mata kuliah free form. Nah ini dulu ini, eee, apa dibuatkan mata kuliah free form oleh Bu Dona waktu itu, karena apa? Karena, ternyata mahasiswa itu, mahasiswa DKV ya, itu kan kalau konversi kan bisanya kan ganjil-ganjil gitu kan. Nah, makanya di sini tuh ada, ada mata kuliah yang kita create khusus untuk mahasiswa yang ngambil PLK saja gitu ya, untuk melengkapi saja begitu. Nah, tapi kalau misalnya ini ada di kurikulum baru, kita masuk ke kurikulum baru, nah itu kan, berbeda gitu kan ya. Nah, ini nanti kalian bisa menyesuaikan aja, apakah nanti dibutuhkan atau tidak. Tapi bisa jadi kalau misalnya ada mahasiswa semester 7 yang mau ngambil, kalau semester 7 kan artinya mata kuliahnya banyak yang sudah selesai gitu kan. Nah, untuk melengkapi sampai 20 SKS boleh kok ngambil, free form yang ini gitu. Karena sayang kan misalnya SKS-nya cuma 12 gitu. Yang akan dia ambil, akan dia konversikan. Nah, padahal magangnya sampai 4,5 bulan atau 5 bulan, kan harusnya kan mentok aja, ya sudah 20 SKS saja konversinya gitu, karena pelaksanaan magangnya panjang. Nah, solusinya bisa ngambil mata kuliah free form, begitu. Kemudian, nah ini surat rekomendasi magangnya ya, ini untuk semuanya ya. Rekomendasi atau pengantar pendaftaran MBKM, semua skema. Jadi bukan yang lain ya, ada yang, praktek profesi, enggak ya, itu untuk yang reguler saja, untuk perkuliahan reguler. Kemudian
Nah, ini untuk proses KRS ya. Jadi, kalau misalnya mahasiswa sampai di masa KRS itu kan KRS kan sebentar, KRS itu tanggal berapa ya? Agustus ya, tanggal 18 sampai 21 lah ya. 21 Agustus gitu. Nah, jika di masa itu mahasiswa masih dalam proses pencarian mitra magang, silahkan ngambil kuliah dulu, KRS-an dulu melalui Siamik. Kayak kalian ngambil mata kuliah, di semester-semester sebelumnya gitu ya. Nah, baru setelah itu kalau misalnya sudah diterima, ya sudah dapat kuliahnya, mitranya, maka kalian harus minta dosen wali untuk menghapus, gitu ya. Jadi ini buat jaga-jaga saja supaya kalau misalnya ternyata kalian gagal, tidak diterima, nah kalian masih bisa mengikuti perkuliahan secara reguler, gitu. Oke, lanjut. Nah, ini etikanya ya, melaksanakan PLK dari datang tepat waktu, berpakaian rapi, tidak berbuat curang, berkomunikasi dengan baik dan bijak, dengan atasan, mentor, maupun teman sesama intern. Kemudian bekerja dengan baik, tidak bermalas-malasan. Ini penting ya, karena, apa namanya, ini itu sudah sering terjadi ya, karena kita mendapatkan masukan dari mitra-mitra, "Oh, mahasiswanya ini beda ya," gitu, "dengan yang dulu-dulu angkatan berapa," gitu kan. Nah, itu jadi masukan kita. Makanya di sini itu, saya jelas menyampaikan bahwa kalian itu harus bekerja dengan baik, nggak boleh malas-malasan. Kadang ada yang mahasiswa yang kayak gini, datang-datang gitu rebahan dulu, "Loh kamu ngapain?" Gitu, "Iya sih sebentar saya capek, sebentar saya ngantuk," gitu ya. Itu kan sebenarnya, apa, nggak baik ya seperti itu ya, karena kan itu bukan tempat kita, itu hanya tempat kita sementara aja gitu loh. Kemudian bekerja sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan, kemudian hargai pendapat orang lain, terus punya integritas tinggi, dan juga yang paling penting menjaga nama baik mitra dan UPM. Nah, ini terkait juknis nanti akan disampaikan oleh Bu Wulan gitu ya, jadi ini saya skip dulu, ini juga saya skip. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ya, saya harap mahasiswa sudah membaca ya. Nah, ini mata kuliah Medpendes sudah nggak ada ya. Di sini hanya 2 mata kuliah saja sesuai dengan kurikulum yang baru, gitu. Baik, saya cukupkan di sini, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang dari kemarin-kemarin pengen disampaikan oleh mahasiswa? Loh, sebentar sebentar, mana nih? Oh, nggak bisa record bulan, soalnya Mas Handi, belum memberikan akses ke saya untuk record. Gimana teman-teman, mungkin ada pertanyaan yang mau oke, silakan. Yang pertama saya panggil dulu Geraldine. Ya, silakan. Oke, selamat siang Bu. Saya Geraldine, izin bertanya. Mhm, Nanti sore mhm, ini saya ada interview offline Bu di Hotel Grand mhm, Mercure. Ini apakah mhm, saya harus mhm. membuat surat persetujuan dosen terlebih dahulu, lalu saya serahkan saat interview nanti atau saat sesudah interview boleh saya serahkan ya Bu? Dan kalau misal diserahkan saat interview, apakah saya bisa mengurus suratnya sekarang ya? Terima kasih Bu. Oh, tapi sebelumnya diminta atau enggak? Kan biasanya, oh wawancara nanti bawa apa gitu kan? Ini sih
belum ada informasi harus membawa apa-apanya sih Bu, cuma suruh datang interview aja. Oh gitu, baik. Kalau misalnya kamu pengen melengkapi itu, nggak apa-apa, saya bisa, apa namanya, tanda tanganin gitu ya. Kamu berarti bisa segera untuk membuatkan surat itu dulu, gitu. Grand Yang Mercure Surabaya kah? iya Bu, surat yang kayak punya Merza itu ya Bu, yang di grup. Ya, yang sudah saya sampaikan di grup. Oke. Tapi nanti tetap harus, apa, membuat surat rekomendasi ya? Iya, siap Bu. Terima kasih Bu. Ya. Lanjut ke Daniela. Permisi Bu, izin bertanya. Jadi tadi untuk konversi kan diperbolehkan untuk perbaikan nilai. Tapi kalau kita perbaikan nilai, apakah masih bisa lulus secara cum laude atau tidak ya Bu? Bisa. Cum laude atau tidak itu kan sebetulnya, karena IPK-nya gitu kan. IPK-nya bagus dengan durasi yang sudah ditentukan. Jadi misalnya IPK-nya bagus tapi lulusnya 14 semester, itu nggak cum laude deh kayaknya gitu. Ini berbeda dengan semester antara. Kalau semester antara itu, ada syarat tidak bisa cum laude. Nah, kalau di sini enggak ada. Hanya saja kalau misalnya mahasiswa mau melakukan perbaikan nilai, jelas ada konsekuensinya gitu ya. Jatahnya kalian itu kan 22 SKS. Nah, ternyata kalian mau ngambil mata kuliah di semester lain, misalnya, oh nilai GB saya jelek gitu. Nah, berarti kan kalian harus menggeser, ya kan, kewajiban 22 SKS kalian di semester 5 menggeser dan digantikan dengan GB itu tadi gitu. Jadi kan harus ada yang kalian gugurkan, yang harus kalian ambil di semester 5, paham kan? Jadi ini tuh kayak tuker-tuker gitu loh maksudnya. Nah, semakin banyak mata kuliah yang, diperbaiki ya di semester yang lalu, otomatis di semester 5 banyak yang kalian gugurkan gitu, nggak kalian ambil. Nah ini pentingnya ya. Berarti jika demikian kalian harus siap konsekuensinya. Misalnya nih, oh saya harus berarti kalau misalnya saya ngambil mata kuliah di semester bawah-bawah, berarti kalian harus membuat perencanaan di semester 7 gitu misalnya. Semester 7, berarti saya harus ngambil mata kuliah di semester 5 yang kemarin tidak jadi saya ambil. Semakin banyak perbaikan nilainya, mata kuliah yang lama-lama diambil, maka semakin banyak juga, mata kuliah di semester 5 yang kalian drop gitu. Bisa dipahami? Nah, itu nanti diskusinya dengan dosen wali karena, yang akan memberikan, arahan strategi-strategi supaya bisa lulus tepat waktu gitu misalnya itu, ya dosen wali gitu. Oke, Baik Bu, sudah terima kasih. jelas? Ya, Sudah jelas Bu, sama-sama. terima kasih. Baik, selanjutnya ini ada di ini ya. Selanjutnya Jevoni, ingin mengkonversi DG1. Nah sebentar Jevoni, saya mau nanya dulu, kemarin kenapa kok dapat nilai K? Alasannya apa? Selamat siang Ibu, izin menjawab. Putus kelas Bu. Gimana? Saya waktu itu putus kelas. Jadi putus kelas. pertengahan semester saya tidak absen. Oh gitu. Sebentar. DG1 itu semester piro ya? 5 Bu. Semester 5, oke. Boleh kalau semester 5 dikonversi. Yang tidak boleh dikonversi, kalau nilainya K itu yang semester 1 sampai 4.
gitu. Oh gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ya, ini informasi yang penting sekali ya. Jadi kalau misalnya nilainya K itu hanya semester 1 dan 4 saja yang nggak boleh konversi. Artinya itu mata kuliah yang memang benar-benar harus diambil secara reguler oleh mahasiswa gitu. Karena itu kan mata kuliah dasar ya. Kalau D1 boleh. Lanjut, siapa lagi nih? Rame nih yang nanya nih ya. Muhammad, siapakah kamu? Muhammad Ihsan ya. Ya, silakan. Izin bertanya, Bu. Kalau mata kuliah pilihan seperti komik atau urban art itu bisa dikonversi nggak lewat magang? Ya bisa toh. Bisa kan? 22 SKS itu kan 22 SKS itu kan sudah termasuk mata kuliah pilihan gitu. Berarti saya nggak perlu ngambil mata kuliah pilihan lagi ya kalau ikut magang? Enggak. Oke, terima kasih, Bu. Tapi gini ya, misalnya mahasiswa itu sangat senang banget nih sama mata kuliah komik, walaupun dikonversi, tapi pengen ikut kelasnya gitu. Ya nggak apa-apa banget gitu. Selama diperbolehkan ya, atau misalnya ada mahasiswa yang magangnya remote gitu, jarak jauh, itu boleh. Jadi kalau misalnya kalian masih pengen ngikutin kuliah-kuliahnya itu nggak apa-apa, cuman nggak ngerjain tugas gitu aja sih bedanya gitu. Enak toh kalian apa namanya dapat materi, kalian nggak ketinggalan materi gitu. Selama dekat ya, dekat Oke, dengan Bu. PN atau mungkin rem. Oke, lanjut. Naila, silakan. Permisi Ibu, izin bertanya, jika mahasiswa magang di mitra yang sama, untuk form pengajuan mitra barunya itu bisa diisi oleh satu orang aja atau masing-masing mahasiswa yang juga ikut itu mengajukan juga, Bu? Maksudnya dalam Eh, satu surat itu bisa banyak nama apa enggak gitu kan? Iya, Nah, jawabannya bisa. jadi cuman satu orang aja juga bisa ngajuinnya. Satu orang bisa, banyak nama bisa. Oh, oke, baik Bu, makasih. Iya. Mmm, nah ini ada ya yang di chat, ini boleh diturunkan dulu ini raise hand-nya Naila. Oke lanjut, saya M. Geraldino. Izin bertanya, jika saya mulai magang pada bulan Agustus tanggal 3 hingga bulan Desember tanggal 31, apakah terhitung konversi 20 SKS? Iya, terhitung dong, itu sudah panjang loh, itu lebih dari 5 bulan. 5 bulan ya. Lebih dari 4,5 ya pasti bisa tuh. Lanjut, ada lagi? Oke, Ayla. Setelah ini ya kita masuk ke sosialisasi ini ya, MOA dan IA oleh Bu Wulan ya. Jadi Bu Wulan bersiap ya, Bu Wulan ya. Oke, Ayla silakan. Permisi Bu, izin bertanya. Apabila kami sudah dinyatakan diterima magang, urutan pengurus administrasinya bagaimana ya Bu? Apakah mengisi form ajuan mitra terlebih dahulu, kemudian mengurus MOA dan IA, atau mengurus surat rekomendasi magang terlebih dahulu? Kan sudah diterima ya mahasiswa ya kan? Nah, untuk rekomendasi itu kan sebenarnya surat izin gitu kan, supaya fakultas itu memberikan izin secara legal gitu kan. Nah, tapi kalau MOA dan IA ini kaitannya berbeda gitu. Jadi sebenarnya jawabannya adalah ini bisa dilakukan secara bersamaan, nggak perlu tunggu-tungguan. Mana nih yang bisa diuruskan terlebih dahulu, nah itu silakan diuruskan. Hanya saja surat rekomendasi ini kan belum bisa kan, karena kalian harus mengerjakan ekuivalensi itu, gitu. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, ada lagi? Oke, jika nggak ada, maka saya akan
serahkan ya ke Bu Wulan. Bu Wulan. Iya, Bu Diana, terima kasih. Iya, silakan diambil alih Bu Terima Wulan. kasih. Sebentar ya teman-teman. Saya share screen dulu. Mana ya Safadinya? Teman-teman, ini di layar kalian udah kelihatan belum share screen-nya? Udah kelihatan? Udah, Bu. Oke. Jadi untuk apa namanya, pengurusan MUA dan IA itu nanti sama saya. Urutannya adalah nanti setelah kalian diterima magang atau kalian misalnya kalau yang udah sama mitra DKV yang udah MUAN itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya sebentar ya. Bentar. Nah, teman-teman ada telepon sebentar. Oke, teman-teman maaf. Jadi kalau misalnya kalau kalian magang di mitra yang udah MUAN sama DKV, tapi dicek lagi ya MUA-nya itu berlaku sampai kapan. Misalnya di tahun ini masih berlaku, berarti kalian cuma ngurus IA aja. Kayak gitu. Terus kemudian ketika kalian mau mencari mitra baru, baru kalian mengurusnya dua, yaitu MUA dan IA. Kemudian untuk MUA-nya, karena itu kan mitra baru, belum tentu mereka mau MUA-an. Jadi ketika kalian mau ngelamar magang, ini untuk jaga-jaga aja. Untuk ngelamar magang kalian jelaskan, Bu, nanti atau Bu atau Pak, nanti untuk bisa magang di sini, salah satu syarat dari universitas atau dari fakultas yaitu perusahaannya, tempat kalian magang bersedia untuk melakukan MUA, melakukan kerjasama dengan fakultas, kayak gitu. Terus misalnya perusahaannya itu bilang, oh saya udah kerjasama kok dengan UPAN. Itu berarti kalian nggak perlu mengurus MUA. Jadi tingkatannya gini, MOU itu berarti kerjasama sama universitas. Sedangkan MUA itu adalah kerjasama sama fakultas. Sedangkan PKS itu adalah atau IA itu kerjasama sama prodi. Kalian bisa milih antara MOU atau MUA. Tapi kalau lebih gampang itu MUA. Kalau MOU kan berarti tingkat universitas. Nanti yang tanda tangan adalah rektor. Tapi misalnya tempat magang kalian udah bilang, oh kami udah MOU-an dengan UPN Veteran Jawa Timur. Nah nanti kalian minta dokumennya, dokumen salinan MOU-nya, itu nanti bisa diserahkan ke saya. Jadi kalian nggak perlu ngurus lagi. Tapi ketika tempat kerja kalian atau tempat magang kalian nggak punya MOA maupun MOU dengan UPN maupun dengan fakultas, berarti kalian harus mengurus yang baru. Kayak gitu. Bisa dipahami ya teman-teman. Soalnya aturan MOU ini cukup kompleks, jadi saya harap teman-teman bisa memperhatikan dengan seksama, jangan sampai nanti ketinggalan. Kemudian yang pertama harus kalian lakuin adalah di grup PLK sekarang di WA itu di deskripsi grupnya udah ada template MOA sama IA-nya. Ini bisa dilihat ya, di sini ada template MOA, kemudian ketika saya buka seperti ini. Nanti di sini ada logo dan sebagainya, kalian tinggal nambahin aja, kemudian isi-isinya kalian tinggal ngikutin komen yang ada di sini. Gitu. Terus kemudian untuk nomor ini adalah nomor MUA dari kami dari fakultas, sedangkan ini adalah nomor MUA dari perusahaan kalian. Kayak gitu. Kemudian ini nanti kalian sesuaikan yang kuning-kuning ini dan semuanya nanti kalian sesuaikan. Pokoknya yang diganti itu adalah yang di-highlight gini. Pokoknya yang ada komennya itu nanti diganti. Kayak gitu. Ini kan saya highlight, ini nggak perlu diganti, tapi perlu dibaca sama pihak mitranya. Kayak gitu. Nanti sebelum pihak mitranya mau tanda tangan, ini dibaca dulu dengan seksama. Apabila ternyata ada beberapa aturan yang pihak magang kalian nggak mau apa ya? Sepertinya kami nggak bisa kalau pakai aturan yang misalnya mana ya? Pihak kedua memperoleh laporan evaluasi prestasi akademik dari mahasiswa magang. Pihak kedua itu adalah kita, UPN, kemudian pihak pertama itu adalah tempat magang kalian. Misalnya pihak magangnya nggak mau cuma mau menerima magang doang, nggak mau menerima kerjasama yang lain. Ya udah nanti di pasal-pasalnya kalian sesuaikan. Kayak gitu. Tapi ketika tempat magangnya nggak ada masalah dengan itu, ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Kemudian ini jangka waktunya 5 tahun. Misalnya tempat magangnya, oh kami keberatan kalau 5 tahun, kami maunya cuma 3 tahun. Ya udah nggak masalah, ini tinggal kalian ganti 3. Pokoknya minimal itu 1 tahun. Gitu ya.
MOA-nya minimal 1 tahun. Tapi kalau 5 tahun mau silakan, tapi kalau nggak mau kalian nego dulu. Semakin lama MOA-nya itu akan semakin baik. Kalian nego dulu 4 tahun, 3 tahun dan sebagainya. Ketika mentok udah nggak mau, ya udah 1 tahun aja, kayak gitu. Pokoknya nanti di sini ada pihak kedua nanti sekalian tulis aja namanya siapa dan sebagainya. Nanti saya kasih contoh yang udah diisi, kalian tinggal ngikutin aja. Kayak gitu. Ini untuk MOA. Atau biasanya saya nyebutnya PKS, kadang nyebutnya juga MOA, itu artinya sama. Kayak gitu ya. Kemudian nanti alurnya itu adalah kalian mengisi ini. Misalnya kalian udah keterima magang, kalian udah mastiin dulu, mastiin secara omongan gitu ke tempat magangnya. Oh ya, nanti kami akan mau ke MOA, ya udah berarti kalian bisa magang di sana. Maksimal mengurus MOA-nya kapan? Itu biasanya maksimalnya itu 1 bulan setelah kalian di sana. Kayak gitu. Jadi kalian harus udah mengurus MOA dan IA. Setelah maksimal pokoknya 1 bulan setelah kalian magang. Kemudian alurnya gimana? Kalian dulu template-nya ini, kemudian kalian sesuaikan isinya, kalian isi nomornya ini, nomor-nomor dari mitra magangnya, pokoknya semua segala sesuatunya ini kalian isi. Setelah selesai kalian isi, kalian upload di drive ini. Semua linknya itu udah saya share di deskripsi grup. Nanti ada linknya di sini. Nah, nanti kan ada link draft MOA. Kalian upload di sini. Kalian bikin folder nama masing-masing. Gitu ya. Misalnya yang nanti formatnya lebih detailnya akan saya sampaikan di grup bagaimana format penulisan nama foldernya dan sebagainya. Nanti kalian upload di sini, saya cek dulu. Ketika udah saya ACC, oh ya ini udah benar, udah oke, bisa kalian print. Itu silakan kalian print 2 lembar. Ini ya 2 kali. Kemudian nanti saya kasih tahu di mana yang harus ada materinya, di mana yang enggak. Kayak gitu. Nanti biasanya kan di print 2 lembar, satunya itu nggak ada materainya, satunya itu ada materainya ditaruh di sini, di pihak keduanya. Kayak gitu. Bisa dipahami ya. Nanti kalau yang misalnya MOA-nya udah selesai, udah saya ACC, udah kalian kasih nomor ini dari perusahaannya, yang ini kalian nanti kalian tanya dulu ke saya, baru saya kasih. Kayak gitu ya. Misalnya, biasanya kayak gini, ketika kalian udah isi semuanya, udah beres, udah benar, saya akan memberikan nomor ini. Saya ketik sendiri di sini. Ketika ini udah ada nomornya, baru kalian print. Kayak gitu ya. Jadi alurnya, kalian dulu template-nya, kalian sesuaikan isinya, kemudian saya cek. Ketika udah saya cek, ini pasti kalau udah saya ACC, pasti udah saya kasih nomor. Kayak gitu, ketika udah saya cek, set, udah baru kalian print 2 kali. Kalian mintakan tanda tangan ke mitra. Tanda tangannya basah ya, kalau untuk MOA nggak boleh digital. Tanda tangannya sama stempelnya itu basah. Kemudian setelah udah mendapat tanda tangan sama stempel dari mitranya, kalian kembalikan ke saya hard copy-nya. Untuk saya mintakan ke tanda tangan dekan, ke dekan. Gitu ya, bisa dipahami ya untuk MOA. Setelah itu misalnya udah dapat tanda tangan dekan, itu berarti udah dianggap kalian clear, udah selesai, kayak gitu. Untuk MOA-nya. Setelah MOA, jadi kalian nggak bisa, kalau ini harus urutan. Kalau untuk pengurusan konversi sama kerjasama bisa dilakuin barengan, tapi kalau untuk MOA dan IA itu harus berurutan. Soalnya IA nggak bisa dikerjain kalau nomor MOA-nya belum selesai, belum ada gitu. Jadi yang pertama harus ada MOA. Setelah MOA-nya beres, baru kalian mengerjakan IA-nya. Kayak gitu. Kemudian saya sarankan, di sini kan ada template, kalian ngerjainnya jangan di Google Doc. Soalnya nanti formatnya ini apa ya, secara teknis, aturannya, tulisannya, lembarnya itu akan berubah-ubah. Kayak gini ya, misalnya di sini harusnya itu ada logo, tapi di sini nggak keluar logonya. Kayak gitu. Jadi akan lebih baik kalian download, baru kalian edit secara offline. Kayak gitu ya. Kemudian masalah teknis lain lagi, ini adalah ukurannya A4, harusnya itu F4. Tapi di laptop saya itu tidak ada ukuran F4, jadi nanti kalian atur, coba nanti saya sesuaikan dulu ukurannya F4, jika udah saya re-upload, kayak gitu ya. Untuk isinya sebenarnya nggak ada masalah, cuma ukuran lembar kerjanya aja. Kemudian untuk IA, panduannya itu sebenarnya udah ada di sini, kayak misalnya udah saya kasih tahu ini diisi apa, ini diisi apa, ini diisi apa, dan sebagainya. Nanti kalian baca aja sendiri dengan detail. Kemudian ini bagian kuning-kuningnya, ini semuanya udah ada panduan untuk mengisinya, silakan kalian isi. Kayak gitu ya. Jadi di IA ini ada dua lembar. Yang pertama ada 3 lembar. Yang pertama adalah covernya, kemudian di sini ada ringkasan kerjasama sama laporan. Pelaporan kerjasama. Jadi ini udah jadi satu file.
udah saya jadikan satu biar memudahkan kalian, kayak gitu. Kemudian ini kan logonya terpisah di bawah. Nanti kalau kalian download ini harusnya nggak terpisah. Kayak gitu ya teman-teman. Kemudian ini untuk IA. Jadi nanti di IA harus ada nomor MOU-nya. Intinya MOU dulu baru IA. Kayak gitu misalnya sudah saya infoin di grup ini MOA yang udah berhasil, baru kalian ngurus IA-nya. Kayak gitu. Atau bisa juga misalnya kalian udah dapat nomor MOA, itu kalian udah bisa ngurus IA-nya. IA-nya juga. Pokoknya udah ada nomor MOA kalian bisa ngurus IA. Kemudian kayak tadi, misalnya Bu, kalau misalnya di satu perusahaan ada 5 mahasiswa, apakah kami harus mengurus 5 MOA dan 5 IA? Jawabannya enggak, cukup satu aja. Lah, misalnya di perusahaan Aqua gitu ya, ada 5 orang. Terus yang ngurus siapa ya Bu? Yang ngurus adalah ketua kelasnya, kita sebut aja ketua kelas. Ketua kelasnya siapa? Ketua kelasnya adalah NPM yang nomor 2 digit di belakangnya adalah nomor yang paling tinggi. Kayak gitu. Atau gini, 1 digit di belakang aja deh biar lebih mudah. 1 digit di belakangnya adalah nomor yang paling tinggi. Misalnya di 5 orang tadi belakangnya itu ada nomor 2, 3, 5, dan 6. Berarti yang mengurus MOA-nya adalah yang belakangnya 6. Kayak gitu. Mengurus MOA dan IA-nya. Kayak gitu. Sedangkan teman yang lain tetap bantu ya. Kayak gitu. Cuma yang nanti saya nagihnya ke nomor ketua kelasnya tadi yang NPM belakangnya paling gede. Kayak gitu ya. Baik MOA maupun IA tetap satu dokumen aja jika di situ ada banyak orang. Tinggal nanti ditulis aja di sini kan ada nama mahasiswa ya, ini kalian tulis 5 orang. Gitu. Kemudian apalagi ya? Terkait MOA dan IA itu aja. Pokoknya maksimal tuh sebulan setelah kalian diterima magang. Bu, kalau misalnya ada beberapa kendala dan sebagainya, misalnya perusahaan mau MOU-an atau MO-an tapi perlu diskusi dengan pihak universitas atau pihak fakultas. Itu nggak apa-apa, kalian laporkan ke saya, nanti saya akan membuatkan jadwal untuk meeting secara online dengan Wadek 3 dan dengan saya. Kayak gitu. Gitu ya teman-teman. Oke, itu aja terkait MOA dan IA. Apakah ada pertanyaan? Nanti untuk link-linknya step by step-nya saya tulis di chat ya biar lebih mudah kalian untuk ngikutin alurnya kayak gitu. Oke, teman-teman gimana? Ada pertanyaan terkait MOA dan IA? Dari pengalaman sebelumnya itu ada juga yang kayak gini ceritanya. Dia entah nggak cek grup atau gimana saya nggak paham, pasti itu saya udah menginfokan ke grup untuk misalnya segera mengurus IA, waktunya tinggal 2 minggu, saya itu akan selalu me-reminder. Tapi nggak tahu kenapa dia biasanya gini, yang ngurus MO dan IA kan banyak. Jadi karena saya manusia pasti ada luputnya, pasti ada nggak ngehnya gitu, pasti ada aja yang kelewatan gitu ya. Itu kalian misalnya kalian udah ngajuin MOA tapi saya belum ngasih info apapun gitu ya. Kalian jangan diem aja, kalian follow up bulan kemarin saya udah ngasih MOU atau draft MOA bagaimana ya Bu kelanjutannya gitu. Kalau kalian nggak nanya, kemudian saya ternyata juga misalnya luput, ya udah hilang gitu maksudnya. Gitu ya. Jadi kalian rajin-rajin nge-follow up ke saya kalau misalnya kalian udah ngasih draft. Kemudian sama jangan lupa misalnya kalian saya udah bilang, "Oh ya, ini udah ACC," gitu ya. Kemudian udah kalian kumpulkan di meja saya, kalian foto. Soalnya biasanya saya udah saya taruh dokumennya, saya taruh ke bawah, ternyata mungkin bisa juga dokumennya hilang di bawah atau ketelisut di mana ketika saya mau minta atau ketika saya mau ngerekap, oh kok nggak ada gitu. Karena yang saya urus MOA-nya banyak, bisa puluhan, jadi biasanya saya nagih lagi ke mahasiswa tersebut. Tapi kalau kalian udah punya bukti, Bu, ini kemarin saya udah mengumpulkan, ini buktinya. Nah, saya kan jadi tahu, oh ya berarti ini hilangnya bukan karena kalian nggak ngasih, tapi karena mungkin bisa ketelisut di meja saya atau ketelisut di bagian fakultas kayak gitu. Jadi saya bisa tahu ini saya harus nyarinya di ruang fakultas atau di ruangan saya atau nagih ke kalian. Kayak gitu. Karena kalau misalnya kalian diam aja, kemudian waktu batasnya udah berakhir, ternyata kalian nggak punya MOA maupun MOU dan sebagainya, ya gimana lagi sesuai aturan yang udah disampaikan Bu Diana, ketika nanti magangnya berakhir udah selesai, tapi kalian nggak bisa memberikan MOA dan IA ya terpaksa nilai kalian nggak keluar juga kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Kalian udah magang 6 bulan, masa ya mau nggak lulus cuma gara-gara IA dan MOA kayak gitu.
Biasanya kami nggak begitu kejam kok. Pasti sebelum kami nggak mengeluarkan nilai kalian, kami pasti udah berusaha untuk nge-follow up ke kalian, mencoba menghubungi kalian berkali-kali, mencoba mengusahakan biar kalian ini tetap lulus. Jadi kalian harus segera mengurus MUA dan IA gitu. Tapi ketika ada satu mahasiswa atau beberapa mahasiswa yang dengan terpaksa nilainya nggak kami keluarkan, PLK-nya gara-gara MUA maupun gara-gara aturan lain, itu berarti mereka udah dalam tanda kutip udah keterlaluan. Artinya apa? Karena kita udah nge-follow up berkali-kali, udah mengingatkan berkali-kali, kalau masih aja nggak diperbaiki ya sudah gitu. Kami udah mencoba nggak yang langsung dengan kejam, "Oke kalian nggak ngumpulan MUA wis langsung nggak lulus." Biasanya tetap kami usahakan untuk nge-follow up ke kalian, untuk mengusahakan perusahaan mau MOA-an dengan kalian dan sebagainya. Kayak gitu. Oke, itu aja terkait MUA dan IA. Ada yang ingin ditanyain? Jadi alurnya pokoknya MUA dan IA itu diurus ketika kalian udah keterima di tempat tersebut dan tempat tersebut udah bersedia untuk MUA-an dan IA-an dengan prodi maupun fakultas atau universitas. Kayak gitu. Oke, Bu. Tambahan Bu Wulan, Gimana? tambahan. Oh ya, silakan, Saya Budi. mau menambahkan. Jadi, teman-teman kalau misalnya, kalian punya mitra baru gitu ya, misalnya kayak tadi Grand Mercure. Nah, itu saya minta tolong ditanyakan dengan baik dan sopan gitu. Ya. Karena apa? Kadang mahasiswa itu terlalu terlalu menggebu-gebu gitu ya, atau terlalu memaksakan. Jadi seolah-olah pihak luar itu kayak dikejar-kejar atau dituntut gitu ya. Kemudian, mereka menjadi tersinggung gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Kemarin-kemarin nggak ada ini kok tiba-tiba, nagih-nagih gitu. Jadi, bahasanya itu nggak enak. Nah, padahal sebenarnya dari awal kan sudah kita sampaikan, apa namanya, bahwa ini harus bisa, mmm menjalin kerjasama gitu ya, baik MOA atau MOU gitu. Tapi kalau misalnya sampai, bahasanya sampai kayak nagih-nagih itu kan sudah nggak sopan kan. Nah itu yang, apa namanya, eee, kita itu jadi punya kesan yang nggak baik gitu loh. Ya entah itu mahasiswanya, dosennya, gitu. Dan biasanya hal-hal seperti itu ada dan biasa terjadi. Akhirnya Bu Dona tuh yang menengahi. Nah, tapi kan saya sudah menyampaikan ya di awal ya, jadi kita harus bisa meminimalisir kejadian-kejadian tersebut, gitu. Oke, betul. Menambahkan dari Bu Diana, makanya tadi di awal pasti saya sarankan teman-teman untuk menanyakan dulu ke pihaknya, bersedia nggak untuk MOU atau MOA dengan UPN atau dengan fakultas itu tujuannya untuk apa? Tujuannya biar nanti di akhir itu mitra nggak merasa ditagih gitu. Soalnya dulu pengalaman ada juga mahasiswa yang kayak gitu. Jadi awal masuk dia nggak menceritakan apapun ke pihak mitra terkait MOU dan MOA, tapi di akhir magang mungkin sekitar seminggu sebelum batas pengumpulan MOA, dia baru minta ke pihak perusahaannya dan itu nagih gitu loh. Saya kan udah magang di sini beberapa bulan gitu ya, tapi kok nggak dikasih MOA dan sebagainya. Lah pihak perusahaannya itu merasa, "Loh, kok kamu nggak bilang dari awal kalau harus MOU-an atau MOA-an? Kenapa kok bilangnya di akhir dan kayak berasa ditagih atau ditarget atau dipalakin kayak gitu ya?" Pihak perusahaannya nggak bersedia. Maka dari itu dari awal teman-teman udah nanyain dulu ke pihaknya, "Pak, ini kami butuh, nanti, jika saya diterima magang di sini, apakah perusahaan Bapak atau Ibu berkenan untuk melakukan kerjasama melalui MOA atau MOU dengan, fakultas kami?" Kayak gitu. Terus misalnya nanya, "Oh nanti kayak gimana itu MOU-nya isinya apa?" Lah kalian tunjukkan draft-nya, gitu. Gitu ya. Kalian tunjukkan draft-nya dulu, ini draft-nya nanti, kerjasamanya meliputi ini, pasal-pasal ini, dan sebagainya. Itu yang kalian tunjukkan. Mungkin di sini teman-teman masih bingung, MOA itu apa ya? MOU itu apa ya? PKS itu apa ya? Kalian baca aja dokumennya atau nanti dokumen template-nya tadi yang udah kalian lengkapi, kalian serahkan ke pihak perusahaannya. Biasanya di pihak perusahaan tersebut ada tim legalnya yang akan ngecek poin-poin mana, pasal-pasal mana yang mereka setujui atau enggak, kayak gitu. Jadi nanti teman-teman jangan menghapus pasalnya sendiri, biasanya itu yang nganu perusahaannya, yang ngecek-ngecek, "Oh oke perusahaan ini bisa kerjasama di bidang ini, dan sebagainya." Itu biasanya perusahaannya.
Gitu ya, ketika perusahaannya nanti udah ACC, pasal-pasalnya udah nggak ada masalah, baru kalian kembalikan ke saya untuk saya kasih nomor dan saya serahkan ke fakultas untuk ditandatangani sama dekan, kayak gitu. Jadi diingat-ingat ya teman-teman tahapannya. Soalnya kan ini kalian magang ya, ibaratnya kalian bayangin aja kalian tuh sedang kerja. Jadi kebiasaan-kebiasaan kalian yang sebagai mahasiswa di kampus jangan dibawa untuk ke dunia kerja atau untuk magang kayak gitu. Misalnya kalian mengerjakan pekerjaan kan biasanya kalau ngerjain tugas suka dadakan ya, sistem yang roro jonggrang kebut semalam. Tapi kalau di dunia kerja itu tidak bisa kalian implementasiin. Soalnya apa? Kalau di dunia kerja pasti mereka berkaitan dengan deadline. Di mana deadline nanti kalau kalian melebihi deadline itu akan berkaitan dengan klien. Ketika klien nanti nggak mau, itu bisa kehilangan uangnya perusahaan tersebut ya. Perusahaan tersebut bisa kehilangan klien, artinya perusahaan tersebut bisa kehilangan pemasukan. Jadi apa ya, efeknya itu kayak efek domino gitu loh. Kecuali kalau misalnya di kampus ya, misalnya kalian ngumpulinnya telat, ya udah efeknya di kalian aja, nilainya jelek ya wis gitu ya. Yang menanggung akibatnya kan kalian. Tapi kalau kalian nanti magang, itu efeknya nggak berhenti di kalian, bisa merugikan perusahaan dan sebagainya. Iya, kalau perusahaan kalian baik, nggak menagih apa ya, kerugiannya itu ke kalian. Tapi kalau karena kalian menghilangkan klien, kalian bisa aja disuruh dimintain ganti rugi karena kalian telah menghilangkan klien. Jadi coba apa namanya kebiasaan di kampus kalian tinggalkan aja di kampus. Ini kalian anggap kalian ya udah kerja aja gitu sebagai kerja. Kalian kan magang artinya kalian latihan kerja. Walaupun latihan kalian tetap juga harus dilakukan dengan serius kayak gitu. Karena tujuannya nanti kalau kalian nanti udah selesai kuliah, udah lulus, kalian masuk dunia kerja itu nggak kaget, udah dapat apa ya? Pembukaan udah dapat trial and error-nya saat magang kayak gitu. Jadi kayak kebiasaan terlambat, ngerjain nyelesain kerjaan dadakan, tidak sesuai briefing dan sebagainya itu kalian tinggalkan di kampus. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi biar nanti apa? Biar nanti ada adik kalian, ada adik tingkat kalian masih bisa magang di situ lagi. Karena ada beberapa perusahaan yang karena kakak tingkat kalian yang misalnya beberapa oknum gitu ya, yang kinerjanya tidak bagus, suka telat dan sebagainya, sehingga perusahaan ini udah saya nggak mau menerima lagi magang dari mahasiswa di KVUPN karena attitude-nya seperti ini, seperti ini. Padahal itu kan sebenarnya cuma beberapa orang aja, tapi yang dicap attitude-nya nggak bagus itu adalah di KVUPN. Kayak gitu. Jadi ketika kalian magang, kalian itu juga membawa nama baik UPN, nama baik kalian sendiri dan sebagainya. Jadi tetap harus dijaga sikapnya maupun etika dalam dunia kerjanya. Kayak gitu. Oke, Bu Diana, saya kembalikan ke Bu Diana. Bu Diana? Oke, iya ya. Ya. Bulan nggak sekalian juknis secara singkat gitu, Bulan. Sebenarnya juknisnya semua aturan itu udah jelas banget di juknis. Ini yang semester lalu magang atau enggak ya Mbak Diana? Bu Diana? Bukan, ini kan baru Oke, kebanyakan. untuk yang baru, saya share screen dulu. Sebentar, saya lupa dokumen juknisnya ada di mana. Bentar ya, saya cari dulu dokumen juknisnya. Juknis. Oke, saya share screen lagi. Oke, teman-teman, ini ya juknisnya udah terlihat ya. Jadi di juknis ini adalah segala aturan terkait magang dan sebagainya. Ini daftar isinya. Nanti ada latar belakang kenapa kalian harus magang, kurikulum DKV dan skema program PLK itu seperti apa aja, bebannya, durasi yang disampaikan Bu Diana tadi adalah versi singkatnya. Sedangkan versi detailnya itu ada di juknis ini. Kayak gitu yang mulai dari program magang, studi independen, kampus mengajar, dan sebagainya. Itu ada di sini. Kemudian tadi kan ada peran stakeholder kayak universitas, fakultas, dosen pembimbing. Mitra itu nanti tugasnya ngapain aja, dosen pembimbing tugasnya ngapain aja, itu ada di sini. Mahasiswa mulai dari persyaratan, proses seleksi. Pokoknya segala sesuatu yang disampaikan sama Bu Diana tadi, itu adalah versi singkat, sedangkan ini adalah versi komplitnya. Nanti kalian baca-baca lagi di sini. Kemudian ada mekanisme, terus etika pelaksanaan magang yang tadi saya spill dikit-dikit. Itu lengkapnya ada di sini, teman-teman nanti baca.
dengan detail, karena tidak mungkin ya saya jelaskan satu persatu di sini karena ini halamannya cukup banyak. Dan kalau saya jelaskan satu persatu pun nanti teman-teman karena ini sosialisasinya udah dari jam 10 ya, kayak fokus kalian udah mulai berkurang, akan lebih baik nanti ini kalian baca secara mandiri. Yang penting dari juknis ini, semuanya penting, tapi yang perlu kalian perhatikan, yang poin utamanya, itu ada di bagian sistematika penulisannya, pedoman penulisan laporan akhir PLK. Itu nanti kayak gimana ya Bu nulisnya, misalnya ini ya laporan akhir PLK, kalian lihat dulu kalian skemanya yang mana. Di sini kan ada sistematika dan setiap skema itu mungkin hampir sama tapi tetap ada perbedaan. Jadi akan lebih baik nanti kalian lihat dulu, oh saya skema magang dan studi independen. Oke, saya akan lihat di bagian halaman 51. Kita buka halaman 51. Bentar ya. Apa misalnya ini deh skema wirausaha, nanti kan di dalam sistematikanya ada cover, halaman sampul, kata pengantar dan sebagainya. Ini kalian ikutin sesuai ini, sesuai skema kalian. Kemudian nanti loh Bu, nanti isi laporannya apa aja ya Bu? Nah, ketentuannya ada di sini. Misalnya bab 1 pendahuluan. Bab 1 itu pendahuluan isinya apa aja? Ya ini ada uraiannya. Nanti latar belakang isinya itu ada tujuan, manfaat, kemudian ada kegiatan wirausaha yang dilakukan itu apa aja. Kemudian latar belakang nanti memuat apa aja itu semuanya udah ada di sini. Jadi nanti teman-teman baca. Kemudian biasanya dalam sistematika ini kan pasti ada lampiran-lampiran ya. Nah, lampiran-lampiran ini tiap skema itu biasanya lampirannya beda-beda. Nanti kalian lihat aja di sistematikanya. Misalnya di laporan studi independen kali ya. Atau yang banyak itu biasanya di laporan magang. Biasanya ada lampiran misalnya form konversi. Lah ini template-nya nanti akan di-share sama Budiana. Ini kan versi JPEG ya, bukan versi Word-nya. Nanti kalau versi yang Word-nya atau versi PDF-nya akan di-share sama Budiana untuk persetujuan konversi. Kemudian di sini juga ada lembar penilaian pembelajaran di luar kampus. Biasanya ini nanti yang akan diserahkan ke mitra, kayak gitu. Nanti mitra akan mengisi ini. Kemudian formulir asistensi, nanti kalian bikin template-nya seperti ini, tanggal dan sebagainya, kalian ngikutin ini. Kemudian ada catatan harian atau log activity, biasanya nanti akan di-upload di silaturahmi, bisa per minggu, bisa paling bisa per hari maupun per minggu. Kayak gitu. Kemudian covernya kayak gimana? Ini kalian pahami di sini covernya. Kemudian hurufnya huruf apa? Kemudian spasinya, judul dan sebagainya kalian ngikutin di sini. Kalian nggak boleh misalnya Bu saya mau nyontek punya cutting boleh nggak? Boleh untuk misalnya covernya dan sebagainya. Tapi perlu kalian ketahui ini juknisnya adalah juknis yang terbaru yaitu April 2026. Harusnya kalau cutting kalian yang ke angkatan kemarin harusnya udah sesuai dengan juknis ini. Tapi kalau misalnya kalian nyontek punya cutting kalian yang misalnya 1 tahun yang lalu itu juknisnya udah beda. Kayak gitu. Jadi akan lebih baik saat kalian mau nyontek teknisnya, juknis dari cutting kalian, kalian tetap perhatikan dengan juknis yang terbaru. Kalian cross check gitu, oh ya ini ternyata covernya udah sesuai, jenis hurufnya udah sama dan sebagainya, kayak gitu. Jangan sampai kalian cuma nyontek doang tapi nggak kalian cek mulai dari kayak misalnya lembar pengesahan dan sebagainya. Ini kan ada lembar pengesahannya. Misalnya ternyata kalian nyontek punya cutting kalian yang 2 tahun yang lalu di mana format lembar pengesahannya itu beda. Nah itu nanti daripada kalian diwari ya minta tanda tangan lagi, minta ini lagi, itu lagi. Biar kalian nggak bolak-balik, silakan lihat di juknis. Kayak gitu, segala sesuatunya ada di juknis. Kemudian nanti misalnya teman-teman baca juknis ya, ini kan juknisnya banyak. Kemudian loh Bu ini ternyata ada beberapa poin kok nggak sama dengan yang disosialisasiin. Misalnya ada yang kayak gitu. Kalian bisa konfirmasi ke kami. Barangkali nanti saat menyusun juknis ada yang kelewat atau apa bisa segera kami perbaiki. Kayak gitu ya teman-teman. Ada pertanyaan lagi terkait juknis? Nanti ini juknisnya akan saya share ke teman-teman atau saya taruh di deskripsi grup ya, biar kalau di chat kan biasanya sering tenggelam. Kalau di deskripsi grup insya Allah aman sih, nggak akan tenggelam. Gitu. Oke Bu Diana, saya kembalikan ke Bu Diana.
Ya, oke. Terima kasih Bu Wulan atas penjelasannya terkait MOA, IA, dan juknis. Pengumuman selanjutnya ya dari saya ya, untuk form konversi ini sudah saya siapkan, tapi mungkin akan saya bagikan nanti-nanti saja ya, supaya enggak atau saya taruh aja di grup description, supaya nanti ketika mahasiswa sudah bisa ngurus itu sudah nggak perlu tanya-tanya saya lagi gitu. Tapi ini sebenarnya sudah siap kok untuk saya bagikan ke mahasiswa. Karena tahapannya kan banyak ya kan, jadi biasanya saya akan menginfokannya itu secara bertahap gitu supaya nggak bingung. Atau kalau misalnya ada informasi dari universitas, saya sampaikan langsung ke dalam grup, tapi nanti saya akan reminder lagi gitu ya, "Oh waktunya ini, oh waktunya ini," gitu. Supaya mahasiswa itu masih bisa memantau ya, nggak ketinggalan. Seperti itu. Saya buka ini ya, sesi tanya jawab lagi. Kita mungkin akan mengakhiri Zoom ini pada jam 12 begitu ya, Bu Wulan, Bu Nuna, dan Bu Nindi. Bu Nuna mungkin ada yang mau disampaikan, Bu Nuna? Bu Nuna lagi ada tamu, Mbak. Oh, Bu Nuna lagi ada tamu. Baik, sebentar. Tadi ada pesan-pesan dari Bu Nuna. Nah, untuk pengurusan konversi bisa dimulai sejak rapot kurikulum telah ditandatangani dosen wali dan telah dicek tim kurikulum sekitar tanggal 16 Agustus. Harusnya ini sebenarnya pas peminatannya sudah ini ya, sudah dibagikan ya, mahasiswa masuk peminatan mana. Nah, itu baru bisa ngurus konversi. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Oke. Ya, ini dari Alfi Salsabila. Izin bertanya, Bu, untuk MOA ini apakah lingkupnya dengan fakultas ya, Bu? Karena di tempat magang saya semester lalu sudah ada yang magang di sini, tetapi dari prodi arsitektur. Oh ya, nggak usah, nggak perlu ya, karena kan MOA-nya ini itu sebenarnya mencakup semua prodi yang di FAD, gitu. Ya, Jadi menambahkan jawabannya ya Bu adalah Diana. tidak perlu. Ya, betul. Ya, Menambahkan, jadi kalau MOA misalnya fakultas interior, prodi interior atau arsitek kemarin udah MOA-an dengan FAD, ya udah berarti kan nggak perlu ngurus MOA. Yang perlu itu ngurus IA. Jadi misalnya lo Bu, cutting kemarin semester lalu udah ngurus IA, kalian tetap harus ngurus IA. Kalau IA itu tetap harus ngurus lagi walaupun cutting kalian udah pernah magang di sana. Karena apa? Karena IA itu apa ya? Sifatnya itu insidentil gitu. Kalau MOA sifatnya tadi misalnya 5 tahun ya udah itu masih berlaku. Tapi kalau IA itu berlakunya insidentil. Ketika cutting kalian selesai magang ya udah selesai. Soalnya di IA kan ada nama-namanya. Nama-nama ini ikut magang di perusahaan ini. Ketika udah selesai ya udah ini udah nggak berlaku lagi. Kalau mau magang orang lain lagi ya ngurus IA lagi. Gitu ya teman-teman. Kalau IA itu wajib untuk semuanya walaupun udah MOA-an. Tapi kalau MOA itu enggak, tergantung. Kalau misalnya mitra baru berarti wajib, tapi kalau mitra yang udah pernah MOA dengan FAD ya udah berarti kan nggak perlu ngurus MOA. Tapi kalian cek lagi MOA-nya itu berlaku sampai kapan gitu. Misalnya ada nih di pihak jenama gitu ya. Misalnya MOA-nya itu dari tahun 2022, ternyata di tahun 2026 udah nggak berlaku. Ya udah berarti kalian perlu ngurus MOA yang baru lagi gitu ya. ya baik. Jadi IA itu implementation of agreement gitu kan. Nah, IA itu merupakan tindak lanjut dari MOA gitu kan. Jadi, oh ini sudah ada jalinan kerjasama nih antara UPN dengan mitra gitu kan. Nah, bukti kegiatannya apa? Bukti kegiatannya itu ya IA itu.
mahasiswa melaporkan setiap semester kegiatannya gitu. Jadi kalau misalnya cutting yang dulu sudah dilaporkan kegiatannya dengan IA-nya sendiri. Nah, ini kan semester yang berbeda. Nah, itu harus membuat IA lagi gitu ya. Saya kira sudah jelas ya. Baik, lanjut lagi. Ada yang raise hand, silakan. Bu, saya Ihsan Yarda, izin bertanya. Untuk MOA dan IA itu diurusinya pas sebelum magang, saat sedang magang, apa setelah magang? Tadi soalnya ceritanya kan, kayaknya kalau sehabis magang nggak mungkin ya. Karena tadi ada ceritanya kalau Ibu cerita kalau ada yang ketinggalan pas akhir-akhir magang gitu. Berarti dikerjakannya pas sedang magang ya? Iya toh. Tadi saya sudah menyebutkan juga ya dan berkali-kali di note sama Bu Wulan. Wong apa namanya ada mahasiswa yang terlambat aja kita kain gitu ya. Kita nggak masukkan nilainya gitu. Jadi menambahkan Bu Diana, jadi untuk MOA tadi kan udah saya jelaskan, maksimal itu adalah sebulan setelah kalian diterima magang. Kalau kalian belum diterima magang ya kan gimana mau ngurus MOA kalau belum diterima gitu. Jadi misalnya kalian udah magang di sana, maksimal itu sebulan setelah kalian magang di sana kalian udah mengurus MOA. Jadi kalian harus diterima dulu baru bisa mengurus kayak gitu. Bukan Intinya setelah di awal magangnya. sih pokoknya di awal kalian Di magang lah. awal. Pokoknya kalian Jadi harus diterima dulu. di Gitu. awal sedang magang ya? Ya, kalau IA itu di akhir karena apa? Di situ itu memuat ada link-linknya ya. Pekerjaan kalian itu ngapain aja, apa saja. Nah, itu tuh dimasukkan ke dalam IA. Nah, oleh karena itu IA itu pasti di akhir. Enggak, maaf Bu Diana beralat. Untuk IA itu nggak harus di akhir. Jadi Tapi ada link-linknya itu toh. Iya, link-linknya itu kan berupa folder Google Drive. Jadi itu bisa kalian Oh, update. berarti bisa ditambahin gitu ya. Iya, Oh jadi ya, ya MOA boleh sama kayak IA itu gitu. pasti berdekatan, gitu ya teman-teman. MOA sama IA itu pasti berdekatan, gitu. Oh, kalau MOA itu di awal saat magang. Kalau IA itu nyicil. Jadi tiap mungkin misalnya. Gini, MOA sama IA itu berdekatan. Jadi wis gini aja lebih mudahnya MOA dan IA tetap sama-sama sebulan setelah kalian diterima magang. Gini loh, yang dicicil itu adalah biasanya kan ada bukti kegiatan. Itu ada link Google Drive di mana di situ adalah link folder. Nah, link folder kan nggak akan berubah, tapi isinya bisa kalian update. Tapi link foldernya kan nggak mungkin kalian tambah-tambahin kan. Jadi buktinya itu bisa kalian update di folder tersebut, tapi dokumen IA-nya udah harus jadi gitu. Jadi yang dicicil itu bukan IA-nya, tapi ngupload buktinya di folder tersebut. Gitu ya. Oke. Terima kasih, Bu. Aman ya. Oke. Ya wes, kita sepakati bersama ini berdekatan ya, berarti ya Bu Wulan dan teman-teman semua. Nih ada pertanyaan dari Andre. Permisi Bu, izin bertanya untuk form pengisian mitra baru itu di mana ya? Atau mengisinya lewat spreadsheet yang di-share di chat awal di grup ya Bu? Nah ini ketahuan ini, belum baca PPT sosialisasi, jadi harus dibaca dulu. Baca PPT sosialisasi ya, tadi juga sudah saya mention itu gitu. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini ya, beda dengan yang tadi juga sudah saya note, tapi kan ada tambahan-tambahan. Tapi kalau terkait hal teknis ini, nah saya akan mengarahkan mahasiswa untuk membaca PPT sosialisasi. Begitu juga dengan teman-teman yang lain. Sekiranya informasi itu ada di sosialisasi, saya akan mengarahkan ke sana gitu. Jadi saya nggak akan menjawab seluruh pertanyaan mahasiswa gitu. Itu tandanya kalian tidak membaca. Itu ya. Oke, mungkin ada lagi? Jika tidak ada, ini sudah 11.58. Kayaknya cukup nih buat penutupan ya, Bu Wulan, Bu Nindi. Baik, jika tidak ada, mungkin atau ada pertanyaan lagi, bisa disampaikan di grup
jangan japri, karena kalau misalnya japri nanti akan saya arahkan chat di grup aja, biar bisa dibaca oleh teman-teman semuanya, begitu. Baik, pertemuan ini saya akhiri, terima kasih sudah hadir karena, banyak informasi-informasi tambahan yang kita sampaikan pada saat sosialisasi, gitu ya. Selamat menjalankan aktivitas, untuk ibu-ibu dosen dan teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.